Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film Sakahyang 2. Tak terasa, tinggal 2 episode lagi season 4 ini berakhir. Dan kali ini, kita akan melanjutkan serial The Walking Dead season 4 di episode yang ke-15. Dimana pada episode kali ini, mereka yang satu tujuan menuju Terminus sudah semakin dekat. Kira-kira tempat apa Terminus itu sebenarnya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja dan enjoy the movie. We're looking at the fossil record, knowing what I know about this, and do I believe that's what happened? Pada episode kali ini, Glenn dan kelompoknya masih OTW menuju Terminus. Di saat itu pula, Eugene terus saja ngebacot tanpa henti pada Tara dengan kalimat-kalimat sains yang membingungkan. I'm an even Steven type gentleman. Deal? Hingga di tengah perjalanan, Tara dan Glenn seakan tak percaya saat melihat tulisan Maggie yang meminta Glenn untuk segera menuju Terminus. We're stopping here. Singkat waktu, Abraham yang melihat kelompoknya kelelahan meminta Glenn untuk sejenak beristirahat. Melihat hari masih siang, Glenn meminta semuanya untuk berjalan sampai sore saja. Mendengar hal itu, Abraham berkata jika perjalanan ini bukan hanya sekedar mencari pacarmu. Terlebih ia tidak ingin Eugene dalam bahaya akibat memaksakan kehendak Glenn. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba Hey, watch out! Go! melihat Tara yang keseleo, Glenn pun menanyakan kondisinya. Tak ingin membuat Glenn khawatir, Tara berkata jika ia baik-baik saja meski sebenarnya cekernya sakit. Saat Glenn bersikeras untuk melanjutkan perjalanan, si Seksoi Rosita langsung kesal dengan keegoisan Glenn yang tak melihat kondisi Tara. Namun Glenn yang seolah tak peduli, mengajak Abraham untuk melanjutkan perjalanan sampai sore. Dan jika keselamatan Eugene adalah prioritas, Glenn bersedia memberikan armor miliknya pada Eugene. Mendengar hal itu, Abraham pun sepakat dengan rencana Glenn. Kemudian scene beralih pada kelompok Joe the Hunter. Di saat itu pula, Candil yang tak melihat keberadaan Daryl mengira jika Daryl sudah pergi. Namun melihat barang-barang miliknya masih ada, Joe merasa jika Daryl hanya pergi berburu. Sementara di sisi lain, Rick, Mission, dan Carl masih OTW menyusuri rel untuk pergi menuju Terminus. Melihat Carl dan Mission malah asik bermain, Rick menyuruh mereka untuk mempercepat perjalanan. Probably Carl. Hey, yo. Is that really the last big cat? Melihat kebersamaan anaknya dengan Mission, Rick pun merasa senang apalagi ia sudah jarang melihat anaknya ini terlihat bahagia. Kembali pada Daryl, ia pun kesal saat kelinci buruannya malah diserobot si pemanah bernama John Wick. Apalagi saat John Wick mengklaim jika kelinci ini adalah miliknya. Seakan mencari gara-gara, Daryl yang tidak terima jelas merasa muak. Tak cuman itu, John Wick malah mengungkit-ungkit Beth yang hilang, di mana ia yakin Beth sudah mati atau kalau memang diculik dan masih hidup, mungkin Beth hanya akan dijadikan pemuas cacing saja. Easy, fellas, easy. Melihat pertikaian Daryl, Joe pun menjelaskan jika dalam kelompoknya, siapa saja yang duluan mengklaim itu adalah miliknya. Gak lebih seperti kata hepei ketika berburu layangan. Namun untuk kali ini, Joe memakluminya karena Daryl tidak tahu. Alhasil ia pun membagi kelinci itu menjadi 2. Singkat waktu, Joe menanyakan rencana Daryl setelah kembali menemukan kelompoknya. Daryl pun berkata jika jelas saja ia akan pergi mengingat beberapa orang dari kelompok Joe tidak bersahabat dengannya. Mendengar hal itu, Joe pun yakin jika Daryl bisa menyesuaikan diri. Ia pun membujuk Daryl untuk tetap bersama kelompoknya. People don't gotta be.
Lantas Joe pun memberitahu jika Daryl hanya perlu mengatakan kata claim untuk apapun yang ia inginkan. Namun Joe pun memperingatkan jika Daryl mencuri atau berbohong, hukumannya akan sangat berat. Kemudian Joe yang melihat gudang kosong mengajak anggotanya untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan esok hari. Dirasa tempat ini aman, mereka pun memutuskan untuk bermalam. Di saat itu pula para anggota Joe sibuk melakukan klaim. Claimed. Seakan tak peduli, Daryl yang kalah cepat memutuskan untuk ngemper beralaskan kresek sampah. Kembali pada Glenn, melihat darah yang masih basah, Glenn pun yakin jika mereka bisa mengejar Maggie. Namun melihat terowongan yang begitu poek, Abraham yang tak ingin Eugene dalam bahaya jelas saja menolak. Ia pun mengajak Glenn untuk memutar saja. Dirasa akan memakan waktu seharian, Glenn tetap akan melewati terowongan ini. Mendengar hal itu, Abraham memutuskan untuk berpisah di tempat ini. Kemudian, Abraham memberikan 2 kaleng makanan dan juga senter pada Glenn. Melihat kebaikan Abraham, Glenn pun meminta maaf karena ketika itu ia sempat menonjoknya. Namun Abraham berkata jika tonjokan Glenn hanya terasa seperti bayi. Namun bisa kita lihat Eugene seperti merasa cemas saat mereka harus berpisah dengan Glenn dan Tara. After this all started, Sesaat kemudian, Tara pun bercerita jika ia menyesal menjadi orang pertama yang setuju dengan rencana gubernur yang akan merebut penjara dari kelompok Glenn. Sehingga hal itu membuat orang-orang terdekatnya mati. Dan yang paling membuatnya trauma yaitu ketika gubernur menyabet kepala ayahnya Maggie. Sementara di sisi lain, kelompok Abraham akhirnya menemukan sebuah mobil yang masih bisa dikendarai. Di saat itu pula, tiba-tiba saja Eugene meminta peta dan mengajukan diri sebagai navigator. Meskipun heran, Rosita meminta Eugene untuk tidak mengacaukan perjalanan mereka menuju Washington. Turn left up here. Sesaat kemudian, Rosita pun kesal dengan Eugene yang hanya membuatnya berputar-putar gak jelas. Stop the van. Namun Eugene menjelaskan jika mereka harus menunggu Glenn dan Tara terlebih dulu, dengan alasan bagaimana bisa menyelamatkan dunia jika menyelamatkan teman saja tidak becus. Why the hell do we stop? What's your problem? Stop! You never stop! Hey! What? Kembali pada Daryl, tiba-tiba saja John Wick mendatangi Daryl dan memintanya untuk membuka kresek sampah miliknya. Terlebih kelinci buruannya sudah raib. Daryl yang merasa dijebak berkata jika ia tidak mencurinya. Ia pun merasa jika John Wick memasukkan kelinci itu ketika dirinya sedang ngompol. Mendengar hal itu, Joe menanyakan apakah John Wick tidak berbohong. Would. Teach him all the way. Rupanya, Joe tahu jika sebenarnya John Wick berbohong karena memang ia melihat John Wick memasukkan kelinci itu ke dalam kresek milik Daryl. Karena tadinya ia merasa jika John Wick berbaik hati memberikan buruannya pada Daryl. Kembali pada Glenn, sontak mereka pun merasa ngeri saat melihat beberapa zombie yang tertimpa reruntuhan. Lantas Glenn berusaha membuka jalan untuk melewati mereka. My God! Sontak mereka pun syok parah saat melihat banyaknya zombie di balik reruntuhan. Di tengah situasi sulit, Glenn pun berusaha memikirkan cara untuk melewati gerombolan zombie ini.
Sungguh apes, Tara yang pengkor malah tertimpa reruntuhan. Dirasa sulit, Tara meminta Glenn untuk pergi saja. Namun Glenn yang tidak ingin menjadi pengecut berniat melawan para zombie. Sungguh tanpa diduga, rupanya kelompok Abraham berhasil menemukan kelompok Maggie, dan betapa bahagianya Glenn karena akhirnya perjuangannya berbuah manis. Di malam harinya, Glenn memperkenalkan Tara pada Maggie. Ia pun berkata jika tanpa Tara ia tidak akan bisa menemukan Maggie. Jelas saja Maggie pun berterima kasih banyak pada Tara. Hingga sesaat kemudian, Sasha pun terlihat syok saat mendengar Eugene mengetahui penyebab wabah ini. Lantas Abraham mengajak mereka semua untuk menuju Washington agar wabah zombie dapat segera berakhir. Terlebih kini Maggie sudah ketemu, jadi tidak ada alasan lain untuk menolak. Akan tetapi tiba-tiba saja Eugene menyangkalnya, di mana menurut perhitungannya tempat terbaik saat ini adalah pergi ke terminus terlebih dulu, mengingat mereka masih kelelahan dan tak punya persediaan yang cukup. Terlebih jarak menuju terminus hanya tinggal sehari lagi dibandingkan dengan Washington yang jaraknya bermil-mil. Dirasa ada benarnya, mereka semua pun setuju dengan rencana Eugene dan bergegas tidur untuk melanjutkan perjalanan esok hari. Di keesokan harinya, Daryl pun kaget saat melihat John Wick dihajar sampai modar. Sesaat kemudian, Daryl yang melihat peta terminus menyarankan mereka semua untuk pergi ke sana. Namun Joe berkata jika tempat itu hanya omong kosong. Sesaat kemudian, Daryl menanyakan tujuan Joe dan kelompoknya saat ini. Lantas Joe memberitahu jika dirinya sedang mencari seorang pria yang telah menghabisi anak buahnya di sebuah perum bersubsidi. Dan tanpa Daryl sadari, jika orang yang dimaksud itu adalah Rick. Climb. Sementara di sisi lain, akhirnya Glenn dan kelompoknya sudah sampai di terminus. When you wake up, sorry for what you've done, for what you've done. You will not leave the rails upheld. You must forget them now, you'll find that you can run. Hi. I'm Mary. Welcome to Terminus.